Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Paris BB. Oke teman-teman, mungkin saya hari ini agak sedikit berbeda tentang setting tempatnya. Nah, sekarang saya lagi ada di salah satu WC atau toilet yang sudah tidak terpakai. Untuk anak IndiHome, coba dilihat kanan kirinya apakah ada sesuatu. Oke. Nah, hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah atau sebuah cerita tentang memakai jimat. Kisah ini menceritakan seseorang yang bernama Eko. Eko ini profesinya adalah sebagai supir truk. Pada suatu hari, Eko sedang berkendara nih teman-teman, mengendarai truknya. Nah, pada suatu hari ini, Eko mengalami kecelakaan beruntun yang dimana melibatkan banyak korban kendaraan. Nah, sebelum kejadian itu, Eko merasa bahwa matanya ini ditutupin sebuah tangan teman-teman. Jadi pada saat sebelum kecelakaan, matanya itu ditutupin sebuah tangan. Nah, alhasil Eko pun merasa kaget dan kenapa bisa ada tangan di matanya. Nah, setelah kejadian hari itu, Eko merasa seperti ada yang salah dalam dirinya. Kemudian dia meminta tolong kepada ayahnya untuk dicarikan orang pintar. Nah, orang pintar ini memberikan Eko sesuatu yaitu yang disebut dengan jimat teman-teman. Nah, jimat ini berbentuknya seperti bulu panjang tapi dilapisin sama kayu putih. Nah, saran dari si orang pintar tersebut, coba kamu simpan di dalam kantong celana kamu atau kantong saku kamu. Mungkin bisa berhasil untuk kalau misalnya kamu lagi bepergian dengan kendaraan kamu. Nah, lama tak selang dari orang pintar tersebut, Eko tidak merasa ada yang aneh-aneh aja pada saat dia berkendara. Nah, pada saat itu ayahnya juga merasa, wah berarti ini sudah membaik, tidak ada kecelakaan yang melibatkan Eko. Tapi di sisi itu Eko mengalami kejadian yang seperti sering marah, sering emosi kepada orang-orang yang ada di sekitar. Tapi bapaknya Eko ini tidak merasa, ya itu dianggapnya seperti biasa-biasa aja. Nah, lama dari kejadian itu sekitar sebulan, 2 bulan atau 3 bulan, Eko ini ingin melamar sebuah gadis yang dia sudah suka dari sejak dulu. Nah, pada saat dilamar si gadisnya ini menolak Eko. Ternyata entah kenapa ya, lamaran si Eko ini ditolak sama si gadis tersebut. Mungkin ya karena sifat Eko yang waktu itu masih temperamental dan emosian. Nah, pada saat itu Eko juga tidak menyadari kenapa saya bisa sering marah-marah atau apapun itu ya teman-teman. Nah, tak lama dari melamar dari cewek pertama yang tadi, Eko juga melamar lagi cewek dari pilihan ayahnya ini akan dilamar sama Eko. Nah, pada saat si Eko datang ke rumah ceweknya ini, dia mengalami penolakan yang sama waktu dia alami ketika melamar cewek yang pertama nih teman-teman. Nah, perasaan tidak ada yang salah dari Eko. Kenapa kok bisa dua cewek langsung menolak Eko? Nah, tak lama dari kemudian itu, akhirnya ayahnya Eko mencari Pak Kiai untuk kenapa sih Eko selalu temperamental, emosi dan ditolak sama dua cewek. Nah, ternyata ada jin atau setan yang ada di dalam tubuhnya Eko. Nah, Pak Kiai menyarankan kepada si bapaknya Eko, tolong buang barang-barang yang ada disimpan sama si Eko. Nah, akhirnya bapaknya Eko menyarankan kepada Eko, coba kamu buang deh barang yang kemarin dikasih sama orang pintar dulu. Ternyata barang itu masih ada. Nah, barang itu malah nambah teman-teman. Ada kayak misalnya ada bulu, terus ada keris kecil dan sebagainya ya teman-teman. Nah, pada saat itu Eko juga menyadari, kenapa saya bisa marah-marah terus dan saya selalu ditolak sama dua cewek. Nah, pada saat itu akhirnya Eko juga menerima saran dari bapaknya. Nah, Pak Kiai kemudian menyarankan kepada si Eko, coba kamu buang ke daerah laut, mungkin bisa membaik pada saat setelah kamu membuang jimat-jimat itu ya. Akhirnya Eko juga menuruti permintaan dari Pak Kiai ini. Lama dari kedatangan Pak Kiai, akhirnya Eko bersama temannya ini berkunjung ke laut untuk membuang jimat-jimat ini. Nah, jimat-jimat ini ternyata banyak isinya jin itu akhirnya pergi ke laut bersama jimat-jimatnya. Nah, tapi pada saat dia membuang jimat itu ke laut,
ada burung gagak yang berkita, yang mengelilingi si Eko pada saat dia mau pulang. Nah, tapi 2 minggu atau setelah itu burung gagak itu akhirnya pergi dan tidak mengganggu Eko lagi. Nah, pada saat dia sudah membuang jimatnya, kehidupan Eko lebih membaik. Nah, mungkin dari cerita itu kita bisa ambil hikmah, ternyata jangan pernah sesekali kita mempercayai sebuah jimat. Nah, jimat itu ternyata tidak baik untuk kita ya teman-teman. Nah, akhirnya si Eko juga mengalami kejadian yang seperti dia ditolak cewek dan mengalami keadaan dimana psikologinya ini atau emosionalnya selalu meningkat. Eko hidup dengan bahagia dan tidak ada keadaan yang dimana dia selalu tenang. Mungkin cerita di akhir dari saya cerita ini. Nantikan cerita saya berikutnya. See you.